pagi semuanya. Saudara, hari ini kita akan merenungkan satu topik berbeda mungkin dengan yang biasanya. Saya akan bahas topik bukan perikop. Biasanya renungan yang diberikan bersifat ekspositori, jadi kita membahas ayat satu persatu dalam satu perikop. Tapi saya ingin sekarang membahas sebuah topik tentang doa. Mungkin nanti ini akan menjadi beberapa waktu ke depan ini akan menjadi perbedaan karena renungan saya dan renungan saudara Daud. Saudara Daud kemungkinan besar akan mengupas tentang perikop-perikop yang Alkitab, dan saya akan melengkapinya dengan topik-topik yang mungkin nanti dibutuhkan khususnya bagi saudara-saudara yang masih muda, yang mungkin belum begitu lama mempelajari firman Tuhan. Saudara, pagi ini saya ingin bicara tentang doa. Saya teringat apa yang dibicarakan oleh saudara Daud beberapa waktu lalu tentang iman. Iman, konsekuensi logis dari iman itu sebetulnya adalah aksi. Gitu. Kita beriman harus ada aksi. Dan ini dikupas dalam kitab Yakobus pasal 2 bahwa tanpa perbuatan iman itu adalah sia-sia dan mati. Ini di konsekuensi logis dari iman itu aksi. Sekarang kita berbicara tentang doa. Doa itu sendiri menurut ensiklopedia Britannica itu dikatakan suatu tindakan berkomunikasi oleh manusia dengan Tuhan, hal yang berkuasa atau sesuatu yang kuat. Itu doa, tindakan berkomunikasi. Dalam komunikasi itu biasanya ada proses yang disebut pengirim berita, beritanya sendiri, dan penerima berita. Itulah komunikasi. Itu disebut dengan komunikasi dua arah. Dalam hal doa, ada kita sebagai pengirim berita atau pengirim permohonan, lalu ada berita atau permohonan sendiri, dan ada penerima berita atau penerima permohonan, yaitu Tuhan. Itulah komunikasi. Nah, berkaitan dengan iman dan aksi, bila kita hubungkan dengan doa, bila kita beriman bahwa ada Tuhan dan Tuhan perintahkan kita untuk berdoa sebagai salah satu cara kita berkomunikasi dengan Dia, harus ada aksinya. Aksinya apa? Yaitu doa itu sendiri. Itulah salah satu aksi iman kita kepada Tuhan. Kita mengakuinya sebagai Tuhan, dan salah satu cara pengakuannya yaitu dengan doa. Orang sering berkata bahwa doa adalah nafas dari orang Kristen. Itu istilah umumnya seperti itu. Nah, doa adalah nafas dari orang Kristen. Tanpa doa, orang Kristen tidak bernafas. Kita bisa merenungkannya masing-masing. Sebenarnya maksudnya apa? Bila kita imani pernyataan tersebut, kita seharusnya mengerti apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan iman. Saudara, mari kita perhatikan Matius 7 ayat 7. Ini salah satu ayat yang biasanya dikaitkan dengan doa. Dan ini dinyatakan Kristus dalam khotbah Dia di bukit. Matius 7 ayat 7 dikatakan seperti ini. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Seperti ada persuasi dari Tuhan kepada kita untuk melakukan hal-hal ini. Dan ada janji di sana. Kita diminta untuk meminta, kita diperintahkan untuk meminta. Kita diperintahkan untuk mencari, dan kita diperintahkan untuk mengetok. Dan Tuhan berjanji akan ada hasil di belakangnya. Minta, akan mendapat, diberi. Kita mencari, dikatakan akan mendapat, dan bila kita mengetok, maka pintu akan dibukakan. Tuhan telah menyuruh kita untuk berdoa. Dan orang Kristen memang harus berdoa. Pertanyaan sekarang, apakah
alasan-alasan lain mengapa kita harus berdoa. Saudara, ada 3 alasan yang akan saya kemukakan di sini. Yang pertama, karena Allah menghendaki kita berdoa sesuai dengan premis yang tadi saya katakan. Itulah perintah. Yang kedua, karena ada contoh Yesus serta semua orang kudus juga berdoa. Dan yang ketiga, karena kita membutuhkan doa. Ini seperti pernyataan yang tadi saya katakan sebelumnya, doa itu adalah nafas orang Kristen. Yang pertama kita akan bahas, karena Allah menghendaki kita berdoa. Seperti tadi dinyatakan dalam Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Kita harus meminta sesuatu. Bila kita perhatikan ayat ini, kita lengkapi mulai dari ayat 8. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ada hal yang baik yang disediakan Allah di surga. Yang perlu kita lakukan adalah meminta. Tapi perlu kita perhatikan dalam ayat-ayat ini, Tuhan tidak pernah berjanji bila kita memberi roti, Dia akan segera memberi roti. Dia hanya tahu bila kita meminta, Dia akan memberikan yang terbaik. Dikatakan dalam ayat 11, Dia akan memberikan yang baik. Karena apa? Karena Dia yang paling mengerti kebutuhan kita. Manusia kadang-kadang tidak tahu harus meminta yang benar kepada Allah. Kita berpikir kadang-kadang sesuatu itu benar dan baik buat kita, tetapi belum tentu buat Allah. Salah satu contoh kasus doa yang menarik adalah ketika Kristus berdoa meminta di Taman Getsemani supaya cawan dilalukan darinya. Ini cawan penderitaan. Kristus yang merupakan anak Allah, kalau mengutip pernyataan saudara, manusia paling hebat di dunia ini, yang lahir 2000 tahun yang lalu, yang tidak berdosa, Dia meminta sesuatu kepada Allah. Tetapi sepertinya Allah tidak mengabulkan sesuai apa yang diinginkannya. Kristus meminta cawan itu berlalu. Tetapi bukan itu yang diberikan Allah kepadanya. Allah kemudian memberikan kekuatan kepadanya. Akhirnya Kristus bisa melakukan apa yang ditugaskannya di bumi. Dia datang untuk disalibkan demi menebus dosa manusia. Saudara, salah satu tujuan hidup manusia adalah meminta kepada Allah. Itu tujuan hidup manusia. Kita datang untuk memuliakan nama Allah. Dan kita tidak bisa memuliakan nama Allah bila kita tidak bersama-sama dengan Allah. Dalam Mazmur 80 ayat 19 dikatakan seperti ini, maka kami tidak akan menyimpang daripadamu, biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Kita hidup supaya kita bisa menyerukan namanya, supaya kita bisa membawa kemuliaan bagi namanya. Allah menghendaki kita berdoa, karena itu tidak boleh membuang kesempatan untuk berkomunikasi dengan Allah. Saudara, poin yang kedua dikatakan seperti ini, karena contoh Yesus serta semua orang kudus juga berdoa. Mari kita perhatikan Lukas 3 ayat 21. Tercatat dalam sebelum Kristus mulai pelayanannya, Dia dikatakan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan Lukas 3 ayat 21 dikatakan, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan lalu Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Diberikan contoh bahwa Yesus berdoa.
Kalau kita membaca kitab Injil dari kitab Matius sampai Yohanes, kita akan melihat begitu banyak contoh di mana Yesus pergi berdoa. Dalam kitab Lukas 22:39-46 dikatakan seperti ini. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-murid juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kristus mencontohkan kita berdoa. Saudara, bila kita mengingat dalam peristiwa kematian Lazarus, saudara Maria dan Marta, di sana pun Kristus meminta kepada Allah supaya Allah menunjukkan sesuatu melalui dirinya. Dia meminta. Kemudian apabila kita mengingat peristiwa multiplikasi dari 5 roti dan 2 ikan yang dapat memberi makan 5.000 orang, dia pun berseru kepada Allah, mengucap syukur, berdoa. Dia berdoa, dan Kristuslah yang menjadi contoh kita untuk berdoa. Yang kedua juga dikatakan kalau para rasul berdoa. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 31, ini peristiwa setelah para rasul keluar dari penganiayaan, dikatakan seperti ini. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Para rasul berdoa. Mereka telah mendapatkan contoh kalau Kristus berdoa. Dan mereka pun dikatakan sekarang berdoa. Lalu bagian ketiga, jemaat mula-mula pun berdoa. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini yang dilakukan oleh, kalau boleh saya bilang, nenek moyang kita dalam kekristenan. Kristus, kepala jemaat, berdoa. Dia sendiri yang seorang anak Allah, berdoa. Para wakilnya, yaitu para rasul, berdoa. Soko guru ini. Demikian pula jemaat mula-mula berdoa. Mereka tidak bisa meninggalkan Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara, dari kecil kita diajari untuk berdoa. Mau makan berdoa, mau tidur berdoa. Dan terbentuklah kebiasaan kita berdoa. Berapa kali seharusnya kita berdoa? Kalau kita mengambil pernyataan yang di awal tadi bahwa doa adalah nafas orang Kristen, sebenarnya tidak ada batasan seberapa banyak kita berdoa. Dalam kitab Mazmur, Daud menyatakan Raja Daud menyatakan dia memuji Tuhan 7 kali dalam sehari. Kemungkinan besar pujiannya tersebut pun dilangsungkan bersamaan dengan doa. Orang Muslim, kehidupannya dimulai dengan 5 kali doa dalam sehari. Hal yang sama juga dilakukan oleh orang-orang Kristen Koptik di Mesir. Mereka berdoa 5 kali sehari. Kita pun melihat dalam kitab Kisah Rasul, misalnya Kisah Rasul 10, ada jam-jam doa. Bagaimana Petrus tengah hari pergi ke atap rumah untuk berdoa. Berapa kali pun dalam sehari kita berdoa, sebetulnya tidak ada aturannya. Tetapi apabila kita menganggap bahwa
doa adalah penting. Komunikasi kita dengan Allah adalah penting. Tentunya kita harus tahu kapan kita seharusnya berdoa. Saudara, bagian 3 dikatakan karena kita membutuhkan doa di dalam kehidupan kita. Mari kita perhatikan 1 Tesalonika 5 ayat 17. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan, tetaplah berdoa. Nasihat Roh Kudus melalui Paulus ini begitu indah. Kepada jemaat Tesalonika dia katakan, tetaplah berdoa. Never cease in prayer. Atau dalam beberapa prayer never cease, seperti itu. Jangan pernah berhenti berdoa. Kristus sebetulnya telah memberikan pengajaran kepada para muridnya tentang doa. Dalam Matius 26 ayat 41, dalam peristiwa di Taman Getsemani dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Mengapa kita harus berdoa disandingkan dengan berjaga-jaga? Karena kita memiliki kecenderungan untuk jatuh dalam pencobaan. Kita terbiasa hidup dalam kedagingan. Dan kondisi roh yang diminta oleh Tuhan, roh yang kuat itu hanya bisa dicapai apabila kita bersama-sama dengan Tuhan. Saya berikan contoh mengapa saya katakan kedagingan kita lemah. Orang yang sudah terbiasa merokok akan susah melepaskan diri dari rokok karena apa? Karena tubuhnya dalam tanda kutip ini seperti mengalami kecanduan terhadap rokok. Dagingnya dibiasakan untuk menikmati rokok. Seperti itu. Kita yang terbiasa tidur, daging kita dibiasakan tidur. Sehingga suatu ketika harus melepaskan kebiasaan itu sangat susah. Karena apa? Daging kita yang lemah ini dibiasakan untuk tidur. Kita yang terbiasa makan, khususnya makan banyak, akan susah kalau disuruh mengurangi menjadi lebih sedikit. Karena apa? Daging kita yang lemah sudah dibiasakan untuk makan makanan yang banyak. Sehingga untuk merubah diri memakan yang sedikit itu susah. Sama seperti dosa. Kita sudah terbiasa berdosa. Karena hal itu enak bagi kedagingan kita. Untuk meninggalkan kebiasaan tersebut sangat susah. Karena itu Tuhan peringatkan, berjaga-jaga dan berdoa. Karena itulah salah satu cara untuk melepaskan diri dari sifat kedagingan kita yang lemah. Menghindari kita jatuh dalam pencobaan. Berulang-ulang Saudara Daud pernah katakan, dia proklamirkan bahwa kita bukan saja berperang dengan apa yang terlihat di mata kita, di depan mata kita, tetapi kita melawan kekuatan-kekuatan yang menggoda kita dengan yang hebatnya. Kita harus melawan si jahat yang telah ada dari mula di zaman Adam dan Hawa, yang telah memiliki pengalaman ribuan tahun, yang terus menggoda kita supaya kita menjauh dari Tuhan. Karena itu Tuhan katakan, berjaga-jaga dan berdoalah. Karena itulah satu-satunya cara supaya kita dapat mengatasi godaan si pencoba. Bagian yang kedua dikatakan untuk meminta pengampunan dosa. Salah satu permasalahan terbesar manusia adalah dosa. Bukan salah satu. Satu-satunya permasalahan terbesar manusia adalah dosa. Masalah ini begitu besar, tidak bisa kita atasi. Sampai akhirnya Allah yang begitu mengasihi kita mengirimkan anaknya menebus dosa kita. Tapi kembali lagi saudara, walaupun kita sudah diampuni dosanya di saat kita memberikan diri dibaptis, bukan berarti kemudian perjuangan itu selesai.
kita akan tetap diuji, kita akan tetap dicobai oleh si jahat, supaya kita lepas dari keanggotaan kita dalam tubuh Kristus. Dan kita akhirnya berbuat dosa. Dan untuk minta pengampunan dosa, kita diminta untuk berdoa. Seperti katakan dalam Matius 6 ayat 12. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mari kita diminta pengampunan dosa dalam doa. Poin yang ketiga dikatakan mengapa kita membutuhkan doa, karena doa besar kuasanya. Dalam Yakobus 5 ayat 16 dikatakan seperti ini. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara-saudara, bila kita perhatikan perikop Yakobus pasal 5 ini berbicara tentang orang sakit dan meminta penumpangan tangan kepada penatua. Tapi ada satu hal menarik di belakang, katakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita bisa menarik kesimpulan dari pernyataan tersebut. Doa akan besar kuasanya ada dua syarat dan menunjang. Pertama, bila didoakan oleh orang benar, berarti orang yang kemungkinan besar tidak berdosa. Dan yang kedua, bila dengan yakin didoakan. Sering kita berdoa seperti memancing. Lemparkan pancingan, berharap pancingan itu akan dimakan oleh ikan. Umpannya akan dimakan oleh ikan. Sering kita seperti itu. Saya mendengar seorang saudara menyatakan seperti ini. Teruslah berdoa sampai kita merasa bahwa doa kita terjawab. Seharusnya seperti itu orang Kristen. Bukan mentalitas seperti pemancing. Lemparkan umpan dan berharap untuk menguntungkan umpan itu dimakan. Dalam arti seperti ini. Kita tidak berdoa dan untung-untungan supaya Tuhan menjawab doa kita. Enggak. Tapi kita berdoa dan kita imani, kita yakini bahwa Tuhan akan segera menjawab doa kita. Dan kita minta terus sampai ujungnya nanti Tuhan memberikan jawaban. Banyak orang berkata bahwa jawaban doa itu bisa tidak, bisa ya, bisa nanti dulu. Mereka katakan tidak juga merupakan sebuah jawaban. Tapi pada intinya kita harus tetap meminta. Ada sebuah doa yang diinikan oleh salah satu orang suci di masa lalu. Seperti dikatakan seperti ini. God grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Dalam bahasa Indonesia katakan, Tuhan anugerahi saya keheningan untuk menerima hal-hal yang tidak dapat saya ubah. Berikan saya keberanian untuk merubah hal-hal yang bisa saya rubah, dan berikan saya kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya. Doa yang indah. Itulah yang dimintakan. Sama seperti Salomo pun meminta hikmat kepada Tuhan ketika dia memulai pekerjaannya sebagai seorang raja Israel. Demikian juga kita, dalam iman kita, dalam keyakinan kita meminta hikmat kepada Tuhan. Saudara, Tuhan telah mengajar para murid berdoa. Sebetulnya Tuhan memberikan pengajaran dalam Matius pasal 6 serta dalam kitab Lukas pasal 11 bagaimana caranya berdoa. Kita perhatikan Lukas pasal 1 11 ayat 1 sampai 4. Katakan seperti ini. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika berhenti berdoa, berkatalah seorang dari muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami secukupnya,
Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Kalau kita melihat nanti dalam kitab Matius pasal 6, ada penutupnya di sana. Karena Engkau yang memiliki kekuasaan, kemuliaan dan kebenaran sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan pun memberikan pengajaran tentang doa. Kepada siapa kita berdoa, hal-hal apa saja yang kita doakan. Dan ini nanti akan kita bahas dalam pembahasan. Jadi saudara, kita telah belajar bahwa Allah menghendaki kita berdoa. Dan bahwa Yesus dan semua orang kudus pun berdoa. Mereka memberikan contoh kepada kita untuk berdoa. Dan yang terpenting, bagi kita secara pribadi, kita membutuhkan doa tersebut dalam kehidupan kita. Karena itu, biarlah kita terus berdoa. Sama seperti ucapan lama bahwa doa adalah nafas setiap orang Kristen.